Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu, yaitu kita membahas materi ilmu pengetahuan sosial untuk SMP kelas 7. Nah, hari ini anak-anak kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Ya, anak-anak. Di dalam interaksi sosial, kita banyak sekali menemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bagaimana antara satu individu dengan individu lain saling berinteraksi. Ya, interaksi itu berarti antara satu individu dengan individu yang lain saling kontak, melakukan kontak sosial, baik itu bertemu, bertatap muka, bersalaman, dan lain sebagainya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan definisi dari interaksi sosial, kemudian menjelaskan interaksi sosial sebagai proses sosial, kemudian menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, menjelaskan bentuk dan pengaruh interaksi sosial terhadap proses sosial. Ya, kita satu persatu akan bahas mengenai pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, juga kelompok dengan kelompok. Ya, jadi apabila ada seseorang dengan seseorang, itu bisa terjadi kontak, ya, terjadi interaksi sosial, seseorang dengan kelompok, lalu kelompok dengan kelompok, ya. Yang kedua, interaksi sosial tidak harus saling berbicara, tidak harus saling bersentuhan atau berjabat tangan. Bertengkar dan saling melirik sudah termasuk melakukan interaksi sosial. Jadi kalau misalnya kita ada di suatu tempat yang ramai, kemudian kita tidak nyaman dengan tingkah laku seseorang, kita cukup melihat dengan lirikan mata atau dengan mimik muka yang sebal gitu dengan orang tersebut, maka itu sudah termasuk dalam interaksi sosial. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah interaksi sosial merupakan naluri atau insting manusia dan sejak lahir sudah ada, ya, membutuhkan pergaulan sesama. Ini menurut Gregorianus. Ya. Yang keempat, manusia adalah makhluk sosial dan sebagai makhluk sosial tidak ada satupun yang dapat hidup tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Ya. Kemudian interaksi sosial merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kemudian yang keenam, interaksi sosial dapat terjadi secara langsung, ya, bertemu, maupun secara tidak langsung melalui perantara TV, telepon, dan internet serta surat. Nah, apalagi saat ini kita sedang mengalami pembelajaran jarak jauh, ya, apalagi sedang pandemi seperti ini, maka interaksi yang dilakukan tidak hanya tatap muka, ya. Kita sekarang bisa melakukan secara virtual, pertemuan dengan media internet, ya, melalui aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di berbagai macam media, ya. Nah, interaksi sosial sebagai suatu proses sosial. Dalam terjadinya proses interaksi ada beberapa faktor yang menyertainya. Yang pertama yaitu faktor imitasi. Apa itu imitasi? Yaitu mencontoh orang lain, ya. Contohnya seorang anak bermain masak-masakan karena melihat ibunya masak. Kalau membantu ibunya masak di dapur, pasti ibunya akan kerepotan dan akan memarahi anak tersebut. Maka anak itu dibawa ke pasar, dibelikan alat-alat, panci, sendok, garpu, pisau, itu dari plastik. Jadi seolah-olah alat-alat masak yang ada di dapur mirip. Nah, anak itu bisa bermain, ya, dengan alat-alat tersebut, ya, tidak akan rusak, tidak akan mengganggu ibunya memasak di dapur. Nah, itu adalah proses dari imitasi, mencontoh, ya. Kemudian yang kedua yaitu sugesti, yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan seseorang, ya, sehingga dengan sugesti itu orang itu bisa bisa percaya, bisa yakin. Contohnya, seorang pasien percaya bila sakit harus berobat ke dokter A,
karena adanya sugesti. Jadi kalau dia sakit, dia maunya ke dokter A, dibawa ke dokter B atau dibawa ke dokter C tidak mau dan tidak sembuh, karena dia sugesti bahwa dokter A lah yang menyebabkan dia bisa tenang, bisa sembuh dari segala penyakit yang dialaminya. Yang ketiga, identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan seseorang untuk sama dengan orang lain. Contohnya seorang anak mengidolakan Ronaldo, maka apapun yang dipakai atau apapun gaya dari Ronaldo pasti akan diikutinya, ya, pakaiannya, rambutnya, kemudian juga gerak-geriknya, ya, pasti dia mencontoh dari orang tersebut, orang yang diidolakannya. Lalu simpati, yaitu kemampuan seseorang untuk merasakan dirinya seolah-olah dalam keadaan seperti orang lain dan ikut merasakan yang diderita oleh orang lain. Contohnya, bila ada tetangga yang sedang tertimpa musibah, maka kita membantunya untuk meringankan beban tetangga kita, dan juga kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga ini. Misalnya rumahnya kecurian atau rumahnya terjadi bencana, maka tetangga-tetangganya merasa simpati dan membantu mereka untuk meringankan beban dari tetangga tersebut. Nah, syarat-syarat kontak sosial yang pertama yaitu interaksi sosial akan terjadi apabila adanya kontak sosial. Ya, yang kedua adanya komunikasi sosial. Nah, apa itu kontak sosial? Kontak sosial yaitu berarti bersinggungan secara fisik dan kejiwaan, perasaan. Ya, berjabat tangan, bertegur sapa, bertatapan, dan mengirim SMS termasuk dari kontak sosial. Ya, kalau sekarang itu ikut jadi followers, ya, misalnya followers IG, followers dari Twitter, ya, dan lain-lain, itu sudah merupakan kontak sosial, ya. Nah, kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial langsung primer, yaitu berjabat tangan, berbicara dengan teman secara langsung, nah itu primer. Ya, lalu yang kedua yaitu kontak sosial tidak langsung atau sekunder, yaitu melalui perantara seperti mengirim surat, SMS, video call, ya, Zoom meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Ya, itu merupakan kontak sosial tidak langsung atau sekunder. Nah, komunikasi sosial berarti berhubungan, ya, akan menjadi 3 bagian, yaitu komunikasi langsung, ya. Kita melakukan interaksi sosial langsung untuk berkomunikasi, misalnya ngajar, diskusi, berbicara face to face, ya, berhadap-hadapan. Nah, itu merupakan komunikasi langsung. Lalu ada komunikasi tidak langsung melalui telepon, surat, radio, audio, visual, video call, Zoom meeting, ya, Google Meet, dan lain sebagainya. Itu merupakan komunikasi tidak langsung. Yang ketiga yaitu komunikasi melalui perantara, ya. Misalnya Adi meminta tolong kepada Rina untuk menyampaikan kado kepada Tuti. Nah, jadi melalui perantara. Nah, ini contoh interaksi individu, ya, seorang ustadz dengan kelompok. Kelompoknya itu jamaahnya dia, ya. Lalu ini interaksi sosial, ya, kelompok, ya, di mana anak-anak saling bekerja sama, bercocok tanam, menanam, ya. Kemudian ini adalah interaksi keluarga. Ya, jadi antara ayah, ibu, dan anak saling melakukan interaksi sosial. Ya. Bentuk dan pengaruh interaksi sosial terhadap proses sosial. Yang pertama, menurut Gilin ada 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat interaksi sosial, yaitu proses asosiatif, proses disosiatif, ya. Lalu proses asosiatif itu apa? Yaitu suatu proses yang cenderung menciptakan persatuan dan kebersamaan. Ya, contoh dari proses asosiatif yaitu kerjasama, kooperatif, ya, kooperasi. Lalu akomodatif, ya. Yang ketiga asimilasi. Yang keempat akulturasi.
Nah, kerjasama apa itu? Yaitu bergabungnya individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu agar mencapai tujuan bersama. Ya, misalnya kelompok di kelas akan membuat satu tugas, maka individu-individu itu berkumpul, berdiskusi, berembuk, menyelesaikan tugas yang mereka akan kerjakan. Ya. Akomodasi adalah usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan. Ya, misalnya di satu kelas ada anak yang sering sekali berkelahi, maka sering sekali bertengkar, mereka sering melakukan bullying, maka hal itu harus ada penengahnya. Maka penengahnya itu bisa perangkat kelas, misalnya ketua kelas, bisa melaporkan ke wali kelas atau ke guru BK. Maka di situ akan diadakan apa komunikasi agar permasalahan yang timbul antara A dan B ini bisa melebur, ya, bisa dikurangi sehingga mereka sudah tidak lagi akan terjadi pertikaian, ya. Lalu yang keenam adalah asimilasi, adalah proses penyatuan pandangan, visi individu atau kelompok yang sebelumnya berbeda. Contohnya perkawinan campuran, ya, dan kebudayaan daerah. Ini contoh dari asimilasi. Kemudian akulturasi adalah proses kebudayaan asing yang lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya itu sendiri. Contohnya musik keroncong dari Spanyol dan agama Islam di Pulau Jawa banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu. Yang berikutnya adalah proses disosiatif, adalah suatu kegiatan yang cenderung menuju ke arah perpecahan atau kerenggangan sosial di antara anggota kelompok. Nah, proses disosiatif ini terdiri dari persaingan atau kompetisi, ya, kontravensi, pertentangan. Apa itu persaingan? Adalah proses sosial antar individu atau kelompok yang saling bersaing melalui bidang-bidang kehidupan yang berlangsung secara damai tanpa ancaman atau kekerasan. Persaingan terjadi apabila dua belah pihak berebut untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya pertandingan balap karung, pertandingan sepak bola, ya, pertandingan makan kerupuk. Bila kita lomba 17-an, nah itu persaingan, mereka akan berlomba untuk menjadi pemenangnya. Yang berikutnya adalah kontravensi, adalah proses sosial yang berada di antara persaingan dengan pertentangan. Contohnya memandang orang sebagai saingan, ya, sehingga perasaannya tidak senang kalau ketemu orang itu saingan, maka akan panik, kita akan berusaha apapun yang dia lakukan kita harus lebih baik. Nah, itu kontravensi, ya. Konflik adalah proses antara individu atau kelompok yang berbeda paham atau kepentingan yang menimbulkan perasaan benci, marah, sehingga menimbulkan adanya jurang pemisah. Contohnya kerusuhan, perang, ya. Nah, kerusuhan, perang ini akibat sesuatu, bisa jadi suatu miskomunikasi di antara mereka dan mereka sudah mengakar, ya, biasanya turun temurun jika terjadi konflik, ya. Contohnya saja di stasiun Manggarai itu ada antara stasiun yang sebelah kanan dengan sebelah kiri itu penduduknya saling berkelahi, itu sudah zaman dulu kala, ya. Maka penumpang kereta kalau lewat stasiun Manggarai itu harus hati-hati, karena jika mereka berkelahi maka lempar-lemparan batu, salah-salah bisa kena kereta atau penumpang yang ada di dalam kereta. Ya, itu sudah terjadi bertahun-tahun dan turun temurun dan tidak ada pemecahannya sama sekali sampai sekarang. Mereka bila tersinggung sedikit maka konflik itu akan muncul kembali dan akan terjadi perang, ya, terjadi kerusuhan, perang antar penduduk, ya. Nah, ini contoh interaksi sosial secara langsung, ya, berjabatan tangan, ya, bersenyum langsung, bertatapan mata, ini merupakan interaksi sosial secara langsung. Dan nih, guru mengajar di depan kelas, yaitu komunikasi secara langsung juga, interaksi secara langsung juga, ya. Jadi langsung menatap anak-anaknya,
Nah, kalau saat ini kita sedang pandemi, kita tidak bisa melakukan hal tersebut ya, karena penularan virus berbahaya untuk kita melakukan kontak langsung. Ya, makanya kita melakukan pembelajarannya jarak jauh ya. Nah, di bagian akhir kita ada tugas individu ya, ada 6 ya bentuk interaksi. Silahkan kalian cari contoh kegiatan sehari-hari ya, apa itu kerjasama, akomodasi, asimilasi, kompetensi, kontravensi, dan pertentangan. Silahkan kalian cari contohnya di kehidupan kalian sehari-hari ya, bisa yang kamu lakukan sehari-hari baik sama keluarga, tetangga, dan lain sebagainya ya. Silakan nanti ini bisa dijawab di buku latihan saja. Nah, anak-anak, apabila ada yang mau bertanya nanti kita lanjutkan ke WA group. Jadi intinya ya, yang bisa kita simpulkan bahwa semua manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Ya, tadi sudah kita bicarakan bahwa sejak lahir ya, jika manusia tidak ditolong maka tidak akan bisa hidup ya, maka dia ditolong oleh bidan, perawat, dokter, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa bernafas, untuk bisa hidup ya, ibunya melahirkan pun ditolong oleh orang lain. Nanti pun ketika dia wafat ya, juga harus ditolong oleh orang lain, yaitu dikuburkan. Tidak mungkin bisa menguburkan sendiri, tidak mungkin bisa mandi sendiri, memandikan sendiri. Maka kewajiban dari masyarakat untuk melakukan misalnya penguburan dan lain sebagainya. Artinya bahwa manusia itu tidak pernah bisa hidup sendiri. Kalau ada orang yang merasa individunya hebat, dia tidak butuh orang lain, itu sangat salah besar ya. Itu jenis manusia introvert yang menutup diri. Nah, tadi sudah kita contohkan banyak sekali jenis-jenis dari pengaruh interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Dan kedepannya untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari ya lembaga-lembaga dari interaksi sosial ya. Demikian saja dari Ibu, mohon maaf bila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.